gitu kan? Atau dari rasa pahit atau rasa apa yang keluar akibat efek itu, selagi masih di dalam mulut itu nggak masalah, tidak membatalkan puasa, Nah kemudian apa itu? Masalah penyakit. Nah, orang yang memang tidak puasa karena usus sakit, salah satu adalah penyakit. Ketika dia memang punya mah kronis atau apapun pencernaan, kalau dia nggak mau itu akan menimbulkan mata, dan memang dia punya penyakit yang nggak mungkin bisa disembuhkan. Nah itu boleh nggak puasa? Boleh, cuma dia harus bayar fidyah. Kan kita nggak tahu kondisi orang kan. Kalau dia puasa pasti kan akan melakukan baik. Itu dibolehkan boleh. Yang penting dia harus bayar fidyah karena memang dia tidak memungkinkan untuk dia puasa. Atau wanita haid yang teratur. Batasan haid normal itu 15 hari. Normal kan 7 hari, maksimal 15 hari. Ketika lo dari 15 hari, ya, itu adalah kemungkinan istihadah, darah penyakit, segera periksa ke dokter. Jangan-jangan itu bukan ya, tapi penyakit. Ketika sudah lewat dari 2 minggu, masih keluar juga cairan, masih keluar darah, nanti dipastikan ulama fikih sepakat bahwa itu bukan haid, tapi itu istihadah, itu darah penyakit. Dia wajib puasa. Untuk memastikan, sekarang sudah ada dokter, tanyakan ke dokter itu penyakit atau bukan. Kalau itu ternyata haid juga, berarti dikalikan. Cuma batasan fikih di 15 hari maksimal untuk wanita yang haid normal. Itu Pak. Ustaz, yang kaitan dengan menyentuh tadi kan kita bukan kayak suami istri yang sengaja gitu, atau kayak tadi ada kejadian yang ketika kita panjang-panjang dengan situasi kita nggak sengaja kondisi itu. Tiba-tiba terlintas saja, atau kita menghayal dalam kondisi yang kita tuh kayak kosong gitu aja, tiba-tiba menghayal asal udah, tapi sudah menghayal itu ketika buang, atau ketika tadi masalah kita kumur tadi kita nggak yakin sebenarnya kayak masuk apa gimana gitu, itu kondisinya yang tidak pasti kondisinya itu bagaimana? Apa kita batalin aja, atau kita sambung aja puasanya tapi tetap nanti kemudian kita ganti gitu. Kalau yang namanya pikiran itu nggak ada yang bisa mengendalikan pikiran itu nggak ada yang bisa mengendalikan, karena kan datang begitu aja, gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada niat naik, tapi tiba-tiba datang. Nggak ada yang bisa mengendalikan pikiran. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah ketika dia datang kita alihkan. Jangan itu datang diterusin, kalau tambah-tambahin ini kita repot, itu berkala. Yang kedua, kalau kondisi terpaksa, misalkan di kereta, paling gampang di kereta nih, busuk-busukan gitu kan, nggak mungkin kita bisa menghindar, bisa menghindar. Yang saya tahu, yang saya pahami, kalau otak kita enggak menjalan, itu nggak bakal keluar. Nggak bakal. Ini bahasanya kadang-kadang ini. Nah itu dimaklumkan. Maklum berhayal juga, maklum memikirkan tentang seks. Sebisa mungkin hindari. Kalau memang boleh ditunjukkan dalam bisa dihindari, kayak naik kereta, betul-betul dan sebagainya gitu kan, ya sudah kita lihat istighfar saja, insya Allah kalau maafin gitu. Kemudian kalau masalah kumur, maka saya bilang tadi hati-hati pagi puasa kita kumur. Khawatirnya bisa saya kumur nih, ya perasaan masih di sela-sela gini gitu kan, saya telan dapurnya ini air, saya nggak telan tapi ini kapur udah. Ada baiknya kalau memang begitu saya mending puasa kumur, nggak usah kumur. Tapi kalau yakin memang kita habis kumur kita meludahin terus kita keluar dan yakin itu bukan lagi air, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Sama ketika bapak gosok gigi habis sholat subuh mau berangkat ke kantor gitu kan, mandi gosok gigi boleh, nggak masalah gitu. Tapi ada rasa min ya, ada rasa odol gitu kan. Makanya selagi masih ada rasa di mulut ini, keluarin terus, mudah aja. Jangan sampai nanti ada ada air yang masuk. Nah, tapi kalau kita yakin itu bukan air, itu adalah ludah kita hanya halusinasi saja sudah. Nah, kalau kita minum lepon air, gitu kan, terusin puasa. Jangan dibatalin.
kita tanggung lah. Kalau sekarang mau fokus terusin puasanya, ya. Tapi kita yakin bahwa itu bukan air wudhu. Makanya puasa itu Pak ibadah yang cuma dia mahamadul yang tak. Ibadahnya orang bisa pura-pura. Lagi sholat gitu kan, bisa pura-pura khusyuk atau macam gitu kan. Zakat bisa dia pura-pura. Apalagi hari itu bisa pura-pura. Nah kalau puasa mau pura-pura pakai apa? Puasa nggak bisa pura-pura karena yang tahu cuma dia sama Allah. Cuma dia sama Allah. Baik, dari barangkali itu tadi Ustaz. Ya. Ini tentang fidyah Ustaz. Ini orang udah nggak kuat udah berpuasa, tapi dia membayar fidyah buat makan aja sulit Ustaz. Fakir miskin lah, Ustaz. Buka puasa supaya kita nggak mampu, sedang pas makan sana juga Ustaz. Itu jatuhnya gimana Ustaz untuk bukannya Ustaz? Kalau dia nggak mampu puasa karena syarat gitu kan, nggak mampu juga karena fidyah, ya kita kasih nafkah. Malah kita kasih fidyah. Dia untuk membayar utang puasanya, jadi nggak mampu untuk membayar fidyah. Iya, makanya gini, dia tidak puasa kenapa? Dia kesehatan. Terus dia ingat untuk dia harusnya bayar fidyah, dia nggak mampu Pak Ustaz. Ya, dia penyakitnya permanen, nggak mungkin dia buat puasa. Itu nggak mungkin juga dia puasa kan bagi fidyah. Permasalahannya dia nggak punya uang nih, nggak punya mampu buat fidyah, jadi dia harus disadari dia sudah. Nggak usah dia Bebas. Secara fikih ya, secara fikih. Sama dengan kasus orang yang bersetubuh pada siang hari datang ke Rasulullah, kan gitu kan? Rasulullah, saya sudah mau ibadah dengan saya, maka kau wajib puasa 10 hari. Kalau Muhammad Rasulullah gitu kan, buru-buru 60 hari yang 30 hari begini jebol, 60 hari kan gitu. Ya sudah kalau itu kau dari dia, gimana dari dia? Saya paling miskin di kampung saya. Akhirnya dia malah disedekahkan oleh. Jadi itu bebas. Ya, bebas. Karena kan fidyah kan kasih makan orang miskin, yang paling miskin dia, saya kasih makan caranya. Justru dia kasih makan. Tidak salah dosa tadi Allah punya dosa. Cuma secara fikih dia bebas. Ya, makanya ada orang yang tidak boleh puasa, ada syarat. Satu syarat sah dan syarat wajib puasa pertama Islam. Kalau dia ngaku Islam, makanya gini Pak, Islam, balik, zakat, mampu siang hari. Kalau ada orang nggak puasa, kita jangan sujon. Bapak puasa, yang mungkin bukan orang Islam kali, mungkin itu namanya si Abdullah kok. Oh, mungkin belum balik, anaknya 3 kan gitu. Jadi intinya apa? Dia adalah orang kalau dia ngaku Islam, kemudian dia sudah balik, dia nggak gila, gitu kan? Dia mampu, maka dia berpuasa. Ketika dia tidak puasa, maka dia berpuasa. Itu saja, ya cukup ya. Jadi insya Allah malam besok ya kita terawih ya. Besok. Manfaat ya. Insya Allah besok malam Selasa, yang punya waktu kesempatan silakan hadir sholat terawih. Sholat terawih dalam masing-masingnya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu Ramadan ini kita diberi kesehatan, kita selamatkan. Semoga satu bulan ke depan kita senantiasa diberikan kemudahan Allah untuk beribadah, disehatkan anak sedikit dan disehatkan mampu untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan semoga